Ini nggak apa-apa nungguin atau mau di kafe depan aja nongkrongnya? Oh, ya deh. Masuk ya. Kayak nganterin anak sekolah kita. Agak grogi. Doain ya. Mbak. Gus, ini sudah Ais siapkan 3 episode peserta filenya. Tinggal you pelajari. Kita bikin adaptasi dari IP sinetron yang dulu aja. Ya pasti laku. Lagi pula you kan kalau bikin adaptasi itu selalu bagus kan. Dia bukannya dulu udah pernah reborn ya, Pak? Namanya juga reborn, kan bisa reborn lagi. Pak. Coba dengar dulu ide saya yang ini. Gimana kalau kita bikin film hitam putih? My goodness, Gus, hitam putih. Iya, Pak. You kayak nggak tahu industri kita kayak apa. Nah, judul film. Kalau filmnya hitam putih, siapa yang mau nonton, Gus? Iya, judulnya, Pak. Judulnya. Gus, penonton kita tuh nggak mau dikasih yang berat-berat. Mereka tuh maunya di-entertain, dihibur, Gus. Jadi udah ini buat festival aja. Oh, enggak, Pak. Tenang. Nah, ini filmnya tuh nggak berat, Pak. Enggak ya? Enggak, Bapak tenang aja. Bapak pasti suka setelah saya. Gus. Pak, gini deh, Pak. Kalau Bapak rasa cerita saya kurang bagus, abis ini selamanya saya tulis skenario adaptasi, nggak apa-apa, Pak. Keluarin semua IP sinetron Bapak, saya tulis semuanya deh, udah. Benar ya? Ya. Oke, coba. Oke, saya cerita ya. Ya. Tapi Bapak bayanginnya hitam putih dulu. Oh iya. Oke, hitam putih. Nah, Pak Yoran, film ini bercerita tentang seorang penulis film yang ingin mendapatkan gadis pujaannya dengan cara diam-diam menuliskan kisah cintanya ke dalam skrip. Jadi ini semacam surat cinta melalui film gitu loh, Pak. Gimana? Keren. Oke, saya jelasin lagi ya. Biar lebih jelas saya jelaskan dari sekuen 1. Sekuen satunya ini, Pak. Kita jelaskan, kalau gadis yang penulis ini taksir, namanya Hana, adalah teman SMA-nya yang baru saja menjanda. Oh, menarik. Suaminya meninggal karena COVID. Ya, bisa iya, bisa nggak. Saya belum pikirin penyebabnya apa. Oh ya, bisa kita pikirin lah. Iya, saya lanjut lagi. Iya. Jadi begini. Tapi ngapain sih bikin filmnya hitam putih, Gus? Ay susah jualnya kalau filmnya hitam putih, Gus. Nah itu udah pernah bikin film hitam putih. Itu penonton tuh harus diingatkan kalau ini filmnya hitam putih. Dan di tengah-tengah film tuh mereka bisa keluar nanya penjaga bioskop, ditanyain apa ini proyektornya rusak. Disangka film rusak, Gus. Film rusak. Nah, itu nanti di ending dijelaskan, Pak. Kenapa filmnya harus hitam putih. Ini happy ending. Pak, saya belum mulai ceritanya, tapi happy, Pak. Happy banget malah. happy Nah, dong. nanti, Pak, nanti di endingnya itu, ketika si film ini yang bagus tulis ini rilis, nah, penulis itu namanya bagus. Oh, you curhat ini. You curhat ya. Iya, kan kalau penulis memang harus personal, Pak. Iya. Mereka semua bilang gitu kok. Iya, oke. Nah, nanti, Pak, ketika film ini rilis dan sudah tayang di premier, Hana menonton filmnya dan tahu kalau si Bagus itu ternyata suka sama dia, Pak. Oh, Gus, itu gimmick yang bagus. Ayo waktu premier waktu itu taruh pocong di antara sela-sela penonton. Heboh, Gus. Jadi nanti di ending cerita you dibuat lamaran. Nah, di premier kita you lamar aja nanti pacar you itu. Oh, viral. Gus. Viral. Iya, oke, tapi nanti kita pikirin, saya cerita dulu. Oh iya. Saya cerita dulu, Iya, ya. Jangan dipotong dulu, oke, Pak? Enggak. Openingnya di supermarket. Gus, di opening aja udah mahal, Gus. Pak, dipotong lagi, Pak. Oh, iya. Teruskan. Saya cerita dulu. Cerita, ya. Di supermarket kita melihat rutinitas berbelanja orang-orang dan kita melihat Hana di situ. Kita melihat Hana belanjanya, ya dia mengambil buah,
ngambil daging, sayur-sayuran, bumbu dapur. Gus, ini di pasar aja kan bisa, Gus ya. Maksudnya ya nggak harus di. Ya, saya cerita dulu boleh? Oh ya, Ya, maaf, ya. maaf ya. Sama aja. Go ahead. Iya, iya. Hana mungkin kalau kita lihat belanjanya biasa aja. Tapi kalau kita lihat ke dalam matanya, Pak, kita tahu kalau dia itu sedang menyimpan duka yang sangat dalam. Ini bukan film art kan ya? Komersil, Pak. Komersil. Bilang dong. Iya. Aman kita kalau Saya dari tadi udah coba bilang itu. Nah, ini sebentar, ini tuh sebentar lagi ini bagus ketemu sama Hana, Pak. Di sini, Pak. Kalau romance kan harus ada meet cute-nya. Iya. Nah, ini meet Oh, di cute. sini, Pak, meet cute-nya. Oke. Mas, maaf, ini buahnya harus ditimbang dulu. Oh, bisa ya mas, saya di belakang sana ya. Oh, Gak apa-apa kok, saya tunggu. Iya. Maaf ya mas. Maaf juga ya, bentar ya. Maaf, misi, sorry, bentar. Ya, maaf. Gus, you kebayang nggak yang main jadi bagus siapa? I tahu, Gus. I udah kebayang, Gus. Dion Wiyoko, Gus. Sini. Nak, Gus? lu di sini? Iya. Mas, punya saya nanti aja ya. Oke mas, bagus. Ya ampun, ketemunya di sini. Pak, maaf Pak sebelumnya. Kan karakter bagus ini penulis, Pak. Iya. Kalau yang mainnya Dion Wiyoko, saya rasa kegantengan, Pak. Badannya atletis gitu ya, Gitu ya? nggak realistis buat penulis bentuknya gitu, Pak. Maksud you kurang seimbang. gitu. Iya. Ya, kurang seimbang. Ya kalau gitu kita bikin seimbang aja. Gimana kalau yang main Hana itu Julie Estelle? Seimbang kan? Pas itu. Couple of the year. Think about it. Pak. Boleh saya lanjut dulu ceritanya? Ini kan baru dimulai. Masa kita udah bahas pemain? Iya. Bahas pemainnya nanti aja boleh? Iya. Saya lanjut dulu. Iya. Go ahead. Sorry, saya terlalu semangat. Iya, nggak apa-apa. Sorry. Lah, Nat, lu di sini? Atau udah pindah ke Jakarta? Gue, itu dulu aja. Mas, saya nanti dulu aja deh, yang lain duluan aja. Nggak bisa mas, udah saya input. Itu yang di input cancel aja dulu. Nggak bisa di cancel mas. Hah? Ya, apa gitu nggak bisa dipencet escape atau delete apa gitu? Nggak bisa mas, nanti saya dimarahin bos. Kurang nggak sih, mah? Gus, udah bayar aja dulu. Ntar ngobrol. Yaudah bareng aja, Nak. Yuk. Ini ngantri, udah bareng aja. Gak enak sama yang Udah, lain. nggak apa-apa, yuk. Maaf, misi ya. Maaf, sorry. Aduh, maaf. Nah, ini udah timbang. Terus yang ini. Mas, kita dipisah aja ya? Oh, ini juga belanjanya bisa. Yang sama-sama. Iya. Gimana kabar, Gus? Baik. Apa sih? Baik. Ya, sebenarnya kalau emang lu pengen tahu banget sih, gue sekarang lagi ya penuh tekanan kerja lah, nah. Gue lagi kepikiran apa gue berhenti kerja atau bangke kan. Basa-basi dulu kek ngapain kek, masa gue langsung curhat gini sih nah, bangke jadi. Nah, lu mancing-mancing tadi. Tertekan apa? Ya, jadi gue tuh sekarang selama ini gue nulis film, ya kan? Biasanya kan gue hanya nulisnya cerita adaptasi doang kan tuh. Nah sekarang tuh gue punya kesempatan buat nulis cerita original gitu. Iya, cerita gue sendiri. Gue nonton tuh. Apa? Yang lu tulis dari sinetron itu apa namanya? Bentar. Terlahir kembali remake. Reborn. Terlahir kembali reborn. Iya, Reborn. Hah? Aneh ya?
Bedanya apa? Iya ada bedanya sebenarnya sama aja itu. Cuman kalau kata produser gua gitu, ya itu tuh supaya kayak taktik gitu loh. Jadi penontonnya kan udah tahu kan filmnya lebih familiar. Jadi promonya akan lebih murah gitu loh. Dan penontonnya mudah-mudahan harapannya banyak karena mereka udah paham filmnya tentang apa gitu loh. Oh, nggak Iya. kepikiran ya. Itu Terlahir Kembali kan trilogi kan? Iya. Gue nonton semuanya. Oh iya lu nonton? Iyalah, orang dikirimin linknya sama anak-anak SMA di WhatsApp grup SMA. Iya. Heeh. Lu nonton bajakan ya? Oh, Riko. Ya, itu tuh maksudnya bajakan kualitas ori. Nah, gua apa getar nih ngomong kayak gini. Enggak. Gambarnya HD, Gus. Bukan berarti bajakan gambarnya nggak boleh bagus. Astaga, Hana, karya temen sendiri dibajak. Terus subtitle yang nulis pasti lebah ganteng ya? Astaga, iya lagi. Ya itu bajakan dong, Hana. Gila, karir gua dihancurin Enggak, loh. Gus. Gue nggak tahu, Gus. Wah, lo Lu kalau ada yang mau nyangka disalahin, gua. anak-anak dong yang disalahin. dong. Sama lu sama anak-anak. Wah kacau nih emang anak-anak nih. Gila ya. Sorry ya, Gus. Gue nggak tahu. Udah tuh nggak berubah ya? Sama lu juga gak berubah nih. Apa? Maksud lo sekarang dipanggilnya udah tante-tante gitu? Gue gak ngomong gitu ya. Ya itu banyak yang panggilnya gitu sekarang. Enggak, kayak rambut lu masih tetap sama. Waktu SMA sih lu lebih sering lu cepol kayak Babylung gitu kan Kak? Oh, segini ya? Iya segitu lagi. Terlalu kayak, oh iya. Dikuncir-kuncir gini kan? Iya. Iya kan? Iya. Masih cocok nggak jadi anak SMA? Masih, Udah nah, 2 detik menunda tuh artinya basa-basi. Lu, tapi kan gue Udah. kan gue nggak ngapa-ngapain, cuma nunda tuh. Udah lah, Gus, sudah. Enggak, gue tetap kagum gue sama lo. Lu dari dulu nggak berubah loh, beneran Oh nggak ya? berubah. Dan gue juga suka aja lu tuh nggak ikut-ikutan kayak tren sekarang perempuan-perempuan itu loh. Apa? Ya kan mereka sekarang tuh banyak kan yang ikut tren sulam alis itu. Menurut gue kayak ngapain coba? Itu kan sakit kan, ada rambut ditanam-tanam disulam-sulam gitu di sini kan. Kenapa gitu konsep itu gue sampai sekarang tuh nggak ngerti kenapa harus kayak gitu tuh kenapa? Iya kan? Apa sih? Hah? Gus, ini sulam alis, Gus. Itu sulam alis? Oh, itu sih bagus ya. Ya maksud gue ya emang kita tuh harus ngehargain ya usaha-usaha perempuan buat mencapai estetika keindahan dengan upaya-upaya alami karena kan itu juga hak mereka. Basi. Nah, udah hina-hina ternyata lo pakai sulam alis itu. Nih, Itu nggak kelihatan loh, Nak. Coba. Ini coba pegang. Oh iya, gede bulunya. Ya iya, lu tuh salah paham. Jadi, selama ini kalau dibilangin sulam alis itu bukan dimasukin rambutnya ke sini, tapi lebih ke digambar satu-satu gitu loh, makanya namanya sulam alis. Nah itu dia karena gue pikir kan kayak benang disulam tuh sulam Ya kan. enggak dong. Gus, makanya Gus, hargailah wanita. Ya kan tadi gue udah bilang, gue hargain kok Untuk perempuan mencapai itu. estetik. Betul, mencapai estetika, keindahan gitu. Iya. Iya kan? Gue Iya. udah ngomong kayak gitu. Oh, Gus, Apa? kenapa nggak nulis tentang mantan-mantan lo aja, Gus? Kan banyak tuh. Waduh. Enggak. Gitu aja, Gus. Bikin cerita cinta-cintaan kayak zaman masa muda dulu. Wah, apalagi kalau misalnya lo bikin yang kayak remaja gitu, pasti rame, Gus, pasti. Aduh, nggak bisa gue tuh beneran deh, karena apa ya, menurut gue seumuran kita juga masih seru kok. Enggak lah, Gus. Seru dong. Enggak bisa lah, zaman kita ini cinta udah nggak kayak gitu. Masih gitu dong. Enggak, percaya deh sama gue. Enggak, lagian kebayang gak sih lo? Misalnya gitu ya, ada film romance, cinta-cintaan, pemerannya seumur gue, seumur lo. Siapa yang mau nonton? Enggak, lu bayangin ya, masuk nih ke bioskop, ya kan? Layar gede gitu, ya kan? Isinya muka-muka kayak kita gini. Aduh Gus, nggak seru banget. Eits, La La Land itu seumuran kita. Tuh bagus filmnya. Enggak,
Kok enggak sih? Itu dapat banyak penghargaan loh, Nak. Endingnya dia berpisah kan? Iya. Ya iya, makanya gue bilang kan, kalau kayak gitu tuh diobrolin aja, relationshipnya mau kayak gimana, ya kan? Maksud gue kayak itu kebanyakan nyanyi sama joget sih. Loh, karena ini film musikal ya, pasti harus ada nyanyinya Enggak gitu dong. juga, Nak. Gus. Maksudnya ngapain sih? Kalau pasangan tuh ngobrol, yang ngobrol. Jangan kayak kebanyakan nyanyi sama joget. Yang satu lagi pengen bikin bar jazz. Yang satu pengen jadi artis di Paris, ya kan? Padahal kan sesimpel ngobrolin aja. Ya udah, kita mau gimana relationshipnya? Kita mau LDR. Ya udah, siapa yang ngunjungin siapa? Setahun berapa kali? Siapa yang kayak gitu aja kan? Kesel banget ya sama filmnya ya. Gue nonton sama Denny ya. Dua-duanya kita begitu selesai tuh kesel banget. Tapi filmnya oke kan? Ya enggak lah. Kok enggak? Orang nggak happy ending kok. Ya masa harus happy? Wah, astaga, lu tuh emang netizen sejati. Bos. Semuanya harus sesuai ekspektasi Ya happy biarin ending. dong. Ya makanya kan gue bilang, cinta yang manis-manis itu cuma miliknya anak muda. Nggak bisa sih gue kalau gue tetap mau nulis film yang seumuran kita tapi romantisnya tuh ngalahin romantisnya anak muda. Nah tuh dia tuh yang mau gue bikin. Nah Gus, nggak bakal bisa. bisa. Jatuh cinta ya di umuran kita gini, itu udah kayak gimana ya Gus? Udah terlalu banyak gitu yang dipikirin. Pertimbangannya tuh banyak. Lagi lu kebayang gak sih di film ada pasangan seumuran kita gini, terus suka-sukaan kayak anak di SMA gitu. Ah gila, gue sih geli ya ngeliatnya ya. Udah gini aja deh Gus. Menurut gue, cinta yang manis-manis itu cuma milik anak muda. Oke? Karena di seumuran kita gini, kayak udah gak masuk akal deh yang namanya jatuh cinta seperti di film-film. Ya kan? You naruh judul di sini. Gus, ini sudah 20 menitan loh, Gus. You taruh judul di sini. Terganggu mereka lagi pula itu dialognya Hana tuh lagi bagus-bagusnya. Terus you potong dengan taruh judul di situ. Terganggu, Gus. Iya, ini nggak kepotong, Pak. Memang scene-nya sudah habis sampai situ aja. Ini saya yakin terganggu mereka. Enggak, Pak. Gus, ya, you percaya sama I. You taruh judul di sini di waktu itu. Kaget penonton, terganggu. Pak, penonton kita tuh udah pada pinter-pinter. Enggak, Pak. Oke, Gus ya. You bayangin ya, ini kalau udah jadi film. You taruh judul di situ. Di durasi itu. Terganggu, Gus. Oke, Pak. Ya udah, nanti Bapak putusin aja di editing. Ya, bagus. Tapi sementara saya lanjutin dulu ceritanya. Oke. Oke? Tadi sampai mana ceritanya? Oh, sampai Hana nyebutin judul filmnya lewat dialognya. Keren itu. Keren ya? Keren. Dan si Bagus itu mau membuktikan kepada Hana kalau dia bisa bikin film tentang hubungan mereka yang mau di usia 40 itu, tapi romantisnya ngalahin romantisnya anak remaja, Pak. Ini you benar-benar bikin ceritanya dari cerita pribadi you ya? Saya lanjut dulu ceritanya. Oke. Saya lanjut ya. Ya. Ya gue aja. Nah, bisa. Gus. Gini dah. Waktu kita masih muda, kita kan cuma tahu suka-sukanya aja. Nah, di seumuran kita ini kan udah banyak hal lain yang kita lihat kan. Hal lain gimana tuh? Oke, kayak relations tuh kayak apa? Adjustment-nya, komprominya, nerimanya. Kan kita nggak nutup kemungkinan kita bakal ada konflik kan? Terus baikan lagi. Udah beda lah sama zaman dulu. Ya kan? Nah, itu tuh yang bikin gue tuh kayak nggak bisa gitu nonton film-film romance. Sementara pemerannya seumuran kita. Gue tuh udah keburu kepikiran capek lah, jatuh cinta lagi. Terus segitu mesti ngenalin lagi, berantem lagi. Ini kalau menurut gue ya. Oke. Kalau misalnya kita jatuh cinta, ya pasti nggak akan kerasa capek dong. Namanya juga jatuh cinta. Pasti kerasanya ya akan ngalir gitu aja, ya nggak sih? Enggak sih, gue bakal capek sih. Oke, gini.
katakanlah Hmm. lo hidupnya masih panjang nih. Sekarang kan 30-an, oke? Mau 40. Ya oke, 40-an. Nah, berarti sisanya kira-kira 40 tahun lagi deh. Amin. Amin. Hmm. Berarti kan nggak menutup kemungkinan ya kalau suatu hari nanti ada pria lain lagi di hidup lo, ya dong? Enggak sih, kayaknya gue sendiri gini aja nggak apa-apa sih. Iya, kalau lu sampai jatuh cinta, Nggak mungkin. kalau. Nggak mungkin, Gus. Nggak, ini kalau misalnya. Gus, waktu Denny meninggal, semua perasaan gue, hidup gue, itu kayak udah selesai. Semua udah kekubur sama Denny. Gus, you nggak bisa bikin cerita kayak gini. Jadi ini suaminya Hana baru meninggal. Iya Pak, baru 4 bulan. Aduh, Gus. Penonton nggak akan simpatik sama karakter bagus ini. Apalagi kalau misalnya karakter bagus ini suka sama sahabatnya yang baru berduka. Protagonis macam apa itu? Ya kan saya udah bilang Pak, ini kan si penulis yang naksir teman SMA-nya baru aja menjanda. Tapi kan nanti dia diam-diam menuliskan kisah cintanya itu. Ya tapi jangan secepat ini lah, Gus. Nah, itu nanti dijawab di sequence 2 Pak. Sequence 2. Sequence 2. Memang semasa SMA-nya Bagus ini udah suka sama Hana Pak sebenarnya, tapi belum sempat menyatakan apa-apa. Kemudian mereka berpisah lama dan akhirnya mereka bertemu kembali. Tiba-tiba sama-sama single sekarang. Mereka ngobrol, nyambung, ngerasa nyaman. Jadi you mau bikin ini filmnya ngobrol aja ini. Memang ini filmnya kan romance. Romance itu ngobrol isinya Pak. Berarti you setuju sama omongannya Hana? Gimana Pak? Iya, Hana kan bilang di cerita You itu dia bilang kalau misalnya film romance seumur You gitu semuanya itu harus bisa diobrolin, bisa didiskusikan. Tapi kan ini ngobrolnya nggak sembarangan. Itu romantis Pak, romantis dong yang tadi. Romance ya? Iya. Ya, tapi kan You bisa Gus bikin adegan itu jadi lebih gimana gitu, jadi lebih heboh. Lebih fantastis, lebih romantis, Gus. Gus, ingat, show don't tell. Film is bigger than life. Iya, Pak, gini Pak. Kalau kita ngedate itu Pak, kalau kita ngedate terus kita pergi kemana, kan memang isinya ngobrol doang. Bapak kan pasti juga pernah ngerasain itu Pak. Saya dijodohin. Oke, kebanyakan orang termasuk saya Pak, kalau misalnya ngedate, ya memang kita isinya ngobrol doang Begitu Pak. ya? Iya memang begitu. Tapi kenapa kalau tiba-tiba di adegan film harus selalu heboh gitu, harus bigger than life? Kalau kita cuma sekedar piece of life aja masa nggak boleh? Kenapa semuanya harus di biggerin gitu Pak? Gus, penonton kita itu setiap 3 menit harus ada kejadian yang heboh. Iya, Pak ini seperempat scene aja itu isinya ngobrol doang. Jadi produksinya murah Pak. Cerdas. Now we're talking. Gus, kalau ceritanya suka, kalau cerita You bagus, uang bukan masalah. Ya udah saya baru nulis kan sampai sequence 2 doang, baru sampai situ aja Pak. You gimana sih nulis paruh-paruh gitu? Loh kan Bapak sendiri yang bilang, katanya saya suruh datang ke sini langsung. Kita ngobrol dulu aja Saya di kantor. Bapak bilang lewat telepon kan gitu. Itu jemuran saya aja di rumah saya tinggalin. Mungkin sekarang kehujanan kali. Ya, nanti kalau ini box office You dapat mesin cuci baru lah. Jadi ini kapan You mau selesaikan? Soalnya I mau prosedur ini. Mas Riri Riza Pak? Wah, waduh kalau beliau sih. Loh, bentar Pak. Tapi emangnya Mas Riri mau ya Pak? Dari apa yang saya dengar tuh Mas Riri cuma ngederek tulisannya sendiri ya. Dia pasti mau. I itu udah kenal dia udah lama. Dari zaman dia masih kuliah I udah kenal. Jadi dia pasti mau, tenang. Nanti I bisa lewat Mira. You percayalah sama I. Waduh, saya gimana ya Pak? Kalau saya ngerasa terhormat sih Pak kalau tulisan saya bisa diderek sama beliau sih Mas Riri, boleh sih. Riri Reza. Riri Riza Pak? Iya, itu. Jadi gimana? Kapan?
Ya secepatnya sih Pak. Ini kalau gitu saya pamit sekarang, biar saya nanti rapihin, saya tulis-tulis lagi, biar nanti dilihat Mas Ririnya saya nggak malu gitu. Oh jangan Yu, I juga malu kalau ini nggak bagus. Ini kan film kita Gus. Iya Pak. Ya udah kalau gitu, saya pamit Pak. Iya. Makasih ya Pak. Ya, Gus. Iya. Oh, before I change my mind. Oh iya. Kok lu mau sih Gus dijadiin gimmick, gak ngerti gue. Loh, itu tuh romantis, Shelin. Lu sama laki lu nggak romantis sih, makanya lu ngerti. Lu tau gak lu sama kayak apa sekarang? Lu itu sama kayak film horor yang pakai pocong-pocongan duduk di kursi penonton pas premier. Itu tuh sama aja kayak ngakuin filmnya sendiri nggak cukup kuat buat bicara, ampe lu mesti pakai gimmick-gimmickan segala. Nggak sekalian lu pas ngelamar pakai pura-pura kesurupan dulu. Itu gimmick. Kalau ini bukan gimmick dong. Ini tuh jujur dari dalam hati. Jujur pale lu udah izin belum? Yuk, kalau gue izin ya berarti jadinya nggak surprise dong. Nah, Gimana? kan? Lalu, dia nu ya kau. Gus. Lu bukannya syuting ya? Dia bukannya lagi syuting? Nah ya. Kapok gue kerja sama sutradara baru kayak gini. Merangkap pemain pula. Merangkap investor juga, Doi. Hoi, mana nih? Dia pulang tuh. Iya Ki Boy. Cut. Teman-teman kita break dulu ya sampai... Ya pokoknya kita break dulu. Thank you. Ya gitu lah ceritanya. Hilang nggak ada kabar, diteleponin, dicariin sampai malam nggak ada. Hilang aja. Pulang tuh dari tengah take. Ya pulang. Itu lucu ya padahal jadiin film. Ada cerita gitu tentang film ditinggal sama sutradara terus abis itu close up tukat-tukat muka krunya satu-satu. Tang. Seru ya? Dia tuh narkoba kali ya tuh orangnya. Kali. Ya gitulah. Aku libur nggak tahu sampai kapan nih. Kasian juga kru-krunya. Gus, lu jangan belok-belokin lu. Apa sih? Minta izin sama Hana. Hah? Ya bilang lah sama Hana cerita dia mau lu jadiin skrip. Kalau gue bilang sama dia, ya, sekarang tuh dia lagi berduka, Shell. Ya jadinya nggak surprise dong. Ya tetap izin lah. Itu kan ceritanya dia. Masa nggak izin? Gue sih digituin ngamuk. Biar malah tersentuh ya. Ah tuh, Ih, masih orang itu. Masa hidup orang jadiin konten nggak izin? oi, kalau misalnya sekarang gue malah bilang suka sama dia, gue tega banget dong. Kan ini gue nulis masih ada waktu setahun lagi. Jadi setahun tuh buat dia, ya move on. Gue juga jadi makin deket sama dia. Jadi ketika nanti dia nonton filmnya, ya dia malah berbunga-bunga. Jadinya ya happy gitu loh. Kalau ampe udah setahun masih belum move on juga. Ya jadinya set ending ya. Ini bahas skrip apa beneran sih? Nggak, gini, bentar. Gue mau nanya, lu sebenarnya serius atau nggak sama Hana? Ya serius dong. Lu bilang serius sama dia. Terus tadi gue tanya kalau nanti dia marah gimana, terus lu jawabnya nggak mungkin marah, lo kan lu deketin dan sebagainya. Oke ya udah. Nah terus gue tanya lagi, kalau ampe udah lebih dari setahun dia masih belum move on juga, kan berarti dia bakal marah banget. Terus lu jawabnya cuma, ya set ending. Gimana sih? Ini hidup lu loh, bukan skrip. Oh ini beneran? Nih ya, kayak yang tadi udah gue bilang Shelin, sekarang itu dia lagi berduka. Dalam keadaan gak siap, gue bilang gue suka sama lo, tega banget guanya. Itu kenapa gue tulis film ini, karena jarak itu masih setahun lagi. Ngasih waktu tuh buat kita berdua, dengerin. Ya, ini tuh skrip pertama original buat gue tuh ini. Dan gue tuh mau buat sepersonal mungkin. Gue dedikasiin buat dia, makanya kenapa di sini tuh nama samaran aja nggak gue pakai. Buat lu doang kali. Ya buat dia lah, gue nulisnya tentang dia. Ya pasti ini tentang, ya buat dia lah.
Oh, mudah-mudahan bukan gue dah yang ngedit. Emang lu yang bakal ngedit, beneran Pak Yoram tuh maunya lo yang ngedit. Pak. Lah, orang gue tuh udah nyaranin orang lain tapi dia maunya lu gimana? Ini basket apa beneran? Ngomong sama Pak Yoram terus. Bisa lo nolak dia lo. Apa sih? Beneran? Tanya bini lo ah. Bodoh pokoknya. Puyeng gua. Lu, gua lagi main ini. Lah gue mau ngedit. Lah, ya lu ngedit situ aja, gua mau main di sini. Gue pengen ngedit layar gede. Ya gua nggak bisa main di situ dong. Ngapain gua kesini kalau gua nggak bisa main, Shelin? Gue nggak tahu lu ngapain kesini. Gua mau main. Jemuran pada belum kering ya? Bau semua? Terus gua ngapain? Terus gua apa? Makan ini doang gua. Ya. Mana sih? Lu kemana lu? Yan? Jemuran gue belum kering. Ayo dong, gua dua tes doang ini. Bu, ini kenalin Mas Bagus. Halo, Mas Bu. Bagus nih penulis. Terus katanya dia lagi mau nulis tentang Floris. Mau riset katanya. Iya. Buat di bioskop. Oh iya, Ibu tuh nonton lagi filmnya Mas Bagus. Yang dari sinetron itu loh Bu, yang Terlahir Kembali. Nah, Mas Bagus ini yang nulis buat bioskopnya. Nonton, Bu? Iya, yang film itu kan? Oh, Nonton. suka nggak? Enggak apa-apa, jujur aja, Bu. Jelek, Mas. Bu, Nggak apa-apa. Justru malah bagus kayak gini. Daripada kalau di premier tuh biasanya ya jawaban orang-orang diplomatis gitu. Kalau ditanya cari satu atau dua hal yang bagus dari filmnya. Padahal filmnya jelek gitu, dipuji terus berulang-ulang gitu. Malah bagus kayak Bu Yati gini. Bagus, Bu. Jujur itu mahal sekarang, saya hargai itu. Terima kasih loh. Saya permisi keluar dulu ya, Mas. Oh iya. Pedih ya? aduh. Enggak kok, bagus filmnya. Bu Yati tuh jujur sekali ya. Pedih. Tiap orang kan seleranya beda-beda. Iya. Udah tenang-tenang. Mas. Pak, ini diantar lagi ya, alamat kemarin. Alamat sama yang kemarin. Iya. Udah, gitu. Kalau udah sore. Oh. Paling heboh tuh kalau pagi. Lo terima order, tiba-tiba dadakan, ada bunga ini siapin. Terus udah gitu yang ini, wah. Itu udah heboh deh kalau pagi-pagi. Kalau sekarang udah tinggal nyantainya ya berarti ya. Yuk, Bapak jalan dulu. Hati-hati ya, Pak. Iya. Itu SOP apa gimana tuh? Itu suaminya Bu Yati. Oh, kirain kalau ngirim bunga harus pakai sungkem gitu jadi kesannya sakral banget gitu loh. Kayak gitu lah. Yang orangnya baik itu. Oh iya, aku tahu. Dia baik banget. Tuh, nah. Itu Iya. anaknya Bu Yati. Lo apanya Bu Yati? Anaknya juga jangan-jangan. Sekalian aja semua keluarganya Bu Yati di sini. Mas ini juga ponakannya Bu Yati dan. Iya Pak, saya? Iya. Iya, saya ponakannya Bu Yati juga. Oh. Iya. Iya. Mari Pak. Iya mari. Udah masuk. Beneran Bu Yati semuanya? Masih keluarga Bu Yati semuanya? Gimana sih?
Tetap terpejam ku ingat harummu. Itu suka sekali bagian Hana dan masa lalunya, Gus. Adegan peti mati itu dahsyat itu. Tapi you bisa nggak bikin itu sedihnya jadi lebih panjang sedikit? Atau you bisa taruh soundtrack situ? Pas itu, Gus. Ya kalau sekarang saya masih nulis sih Pak. Cuman kalau misalnya adegan dukanya saya panjang-panjangin apa nanti jadinya nggak terlalu melodrama ya Pak? Justru penonton suka itu, Gus. Mereka tuh minta diperes emosinya. Kalau bisa tuh mereka sampai nangis, Gus. Nanti di premier kalau mereka nangis, I pakai rekamannya untuk media promo, Gus. Oh, it works banget. Trust me. Tinggal lagunya tadi siapa namanya? Judul lagunya apa? Sudut Memori. Pak. Wah, Sudut Memori. Raisa pasti mau tuh. Nanti saya bisa telepon dia langsung. Yura Pak. Siapa itu? Yura yang nyanyi Sudut Memori tadi. Dia. Oh, kalau dia sih I kenal dia dari dulu. Nanti nggak apa-apa. Nanti biar I approach Yura Yunani langsung. Yunita Pak. Ini tuh bisa jadi bagus, Gus. Ini tinggal kita cari direkturnya aja. Bapak bilang kemarin katanya Mas Riri yang mau direct Pak. Ya, cuman Mira katanya jadwalnya sibuk. Jadi mereka perlu waktu 4-5 tahun dulu untuk pikir-pikir. Ya itu sih bukan jadwalnya sibuk Pak, tapi kita ditolak itu namanya Pak. You aja yang direct. Hah? You. Gila, temen gue jadi sutradara. Soalnya Pak Yoram tuh banyak ngeliat teman-teman produsernya yang lain gitu loh. Pada ngasih kesempatan sama sutradara baru, terus filmnya tuh pada jadi laku. Nah dia juga mau ikutan, jadinya gue dikasih kesempatan itu juga. Ya party dong. Party dong, mau party apa coba, lu maunya apa? Beneran nih. Apa aja boleh. Oke. All you can eat Padang. Sadis, tuh santan semua kolesterol Hana. Ayo, masa cuma Padang doang mau party apalagi party? Napoleon. Napoleon? Napoleon Bonaparte. Waduh, sadis mainnya plesetan. Napoleon Bonaparte, astaga. Lo tiap hari selalu begini nih? Iya. Sepagi ini? Ini kesiangan sih. Oh, gara-gara gue ya? Perlu ditanya ya? Ya maaf. Lo tiap pagi begini tuh gimana bangunnya? Nggak pernah kesiangan apa gimana, Nak? Nggak pernah lah. Lo nggak pernah tidur. Hah? Anjir, lu nggak tidur, Nak? Masa? Tidur sih, tapi ya sebentar-sebentar gitu. Oh, jangan bilang siapa-siapa ya, Gus ya? Apa tuh? Semenjak Denny nggak ada, gue tuh nggak bisa tidur di kamar. Gue nggak bisa ngelihat kayak sisi kosong di tempat tidur gue gitu. Jadinya tidurnya di sofa. Ya tiap malam palingan tidurnya sebentar. Tapi kalau udah sore, ngantuk banget. Ya tidur lagi sebentar. Ya gitu aja terus. Gus, pilih yang mana? Yang putih atau yang kuning? Gue sih bagusan yang putih. Ya udah, yang ini aja ya bang. Oke Bu. Nah, gue bukan yang tadi pilih yang putih nih. Iya. Loh, kok nggak jadi?
Gue ngetes selera lo aja. Ini ya Bang ya. Kasih. Gus, gue mau lihat sebelah situ. Tolong ya. Iya. Makasih ya. Bang, kasih ke dia ya Bang ya. Oke. Makasih Bang. Yang putih juga nggak jelek, bagus juga kan yang putih. Yang putih. Bagus. Nak, kata abangnya yang putih juga bagus tau nak. Tapi bagusan yang ini sih. Nak, nggak jadi nak. Emang abang sukanya yang kuning? Kalau saya merah. Kasih bang. Manis ya? Iya. Lo kenapa milih karakternya itu penjual bunga? Ya karena gue pikir kalau karakternya penjual bunga tuh manis gitu. Terus nanti setnya akan penuh bunga warna-warni. Tapi filmnya hitam putih kan lucu. Kayak gini tuh. Kalau lu sendiri kenapa jadi florist? Nah? Suka bunga? Ya itu pasti. Enggak, gue tuh baru sadar. Oh ternyata dari dulu tuh gue ya paling suka itu. Pas waktu Denny meninggal ya. Gue kan setiap hari ketemu bunga, lihat bunga gitu kan. Tapi pas ada yang kirimin bunga tuh, gue masih seneng loh pas nerimanya. Udah segitunya ya? Aneh ya? Gue sempet mikir sih waktu itu, kayaknya udah aja deh. Berhentiin aja setelah Denny udah gak ada. Tapi ya gara-gara sering nerima bunga itu tuh, gue jadi malah ya lebih yakin gitu untuk nerusin usaha bunga. Bentar ya. Pak, Boleh, boleh. asternya ada yang kecil nggak Pak? Itu isi 10 ada, Bu. Biasa kan harganya. Oh iya, udah enggak. Ya udah yang ini sama yang kecilan dikit lagi ada Pak. Yang 2 lagi. Nih. Ah, ya udah. Ini 2 aja ya Pak ya. Boleh. Tolong dikit ya Pak ya. Boleh. Gue ngerasa ya Gus, kita tuh kan nggak bisa ya sepenuhnya ngertiin gitu perasaan orang. Jadi dengan ngasih bunga tuh kayak ngasih tanda kalau kita tuh berusaha ngerti keadaan lo dengan bunga yang kita kasih. Menarik. Kalau gue tuh ya nak, apa yang gue suka dari film tuh karena film tuh bisa ngasih pengalaman kita jadi orang lain gitu loh. Jadi kita bisa ngerasain jadi orang lain tuh gimana. Malah kita tuh bisa nemuin solusi hidup dari film. Ini apa ya? Biasa 2,5. Makasih ya Pak ya. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Yo. Emangnya bisa ya? Maksudnya jadi dari film-film itu jadi bisa ngerasain perasaan orang gitu lewat film? Bisa. Ya, tapi tergantung filmnya. Kalau terakhir kembali Reborn? Ayo ah. Loh Gus, itu gue seriusan nanya loh Gus. Dijawab dulu. Gus, basah. Gimana Gus?
Udah sampai mana skripnya? Gue sekarang lagi nyari ending sequence 4. Udah ending. Oh bukan. Kalau di film tuh ada 8 sequence. Nah, gue tuh lagi nyari sequence 4-nya itu endingnya. Gimana? Kalau di film itu tuh ada 8 bagian. Nah, bagian itu tuh sequence. Ya gitulah istilahnya kalau nulis tuh gitu, Nak. Oke. Terus? Kalau dijelasin satu-satu ya panjang banget. Ya, nggak apa-apa kan? Beneran mau dijelasin? Kita punya waktu kan? Panjang loh. Iya, gue pengen belajar. Wah, oke, bentar. Gue minum dulu ya. No. Kita mulai dari sequence 1. Sequence 1 ini adalah tentang pengenalan karakternya. Karena gue lagi nulis romance, jadi di sequence 1 itu gue harus jelasin dulu nih. Ada meet cute. Meet cute ini adalah pasangannya, si karakter ini, pertama kali ketemu. Biasanya caranya tuh yang lucu-lucu, manis sekali. Oh, meet cute. Maksudnya meet pertemuan cute, manis, lucu. Oh. Ya, itu dia. Dan di sini gue udah harus set false belief-nya. False belief. Iya, false belief tuh kayak prinsip hidup yang diyakini sama si karakter utamanya itu, tapi sebenarnya itu salah gitu, oke? Nah, itu sequence 1. Oh, sequence 2. Menetapkan tujuan. Nah, jadi tokoh utama kita ini sudah yakin mau mendapatkan gadis pujaannya. Maka apapun yang terjadi nanti, dia akan tetap mengejar tujuannya itu. Oke, kita ke sequence 3. Sequence 3 ini adalah tentang hambatan pertama. Di sequence 3, kita udah ngelihat kalau tujuan dari karakter utamanya udah jelas. Misalnya ingin mendapatkan kekasihnya, ingin mendapatkan cintanya. Tapi ada hambatan pertama yang juga udah mulai kelihatan. Misalnya, kekasihnya ini masih jadi pacar orang. Atau orang tuanya nggak setuju. Gitu. Oke, itu 3. 3. 4. Di sequence 4 tuh kalau lo dalam bioskop lagi nonton film, lo ngerasa itu udah di tengah-tengah. Nah, itu tuh namanya sequence 4 atau yang kita sebut midpoint. Gitu. Dan biasanya di sequence 4 ini pertama nih false belief-nya akhirnya menimbulkan masalah di romance-nya gitu. Jadi ini kayak klimaks pertama di film ini, dan biasanya adegannya tuh berantem si pasangan ini gitu. Tuh. Nah, kalau bikin romance-nya doang sih gampang, Nak. Cuman yang susah tuh itu tuh naruh false belief di karakter yang tepat itu sama apa yang mau dipelajarinya itu yang susah banget. Sama kayak hidup kita kan juga gitu. Selalu ada yang harus kita pelajari dan biasanya sulit kan. Contohnya? Kalau gue deh. Kalau gue jadi tokoh utama, false belief gue apa? Oh ya, jangan dong. Gak apa-apa. Jangan, gue gak enak. Gak apa-apa Gus, gue juga mau belajar. Oke. Tapi ini di film ya. Ya. Kalau lo, kan dulu lo pernah bilang tuh, kalau lo gak akan jatuh cinta lagi. Nah, nantinya di akhir lo akan belajar. Kalau itu adalah akibat karena lo cuma ya lagi berduka atau lagi trauma. Dan ketika lo menemukan orang yang tepat, lo akan jatuh cinta lagi. Dan lo akan merasa hidup jadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Gitu. Lo tau dari mana kalau itu cuman karena trauma? Iya. Enggak. Emang salah ya? Nggak jatuh cinta lagi. Oh ya nggak salah. Kan ini cuma contoh.
karakternya kayak gue, lo akan nulis false belief-nya gitu. Iya. Oh, Ini kan ya, kan tadi ini kan film, nah buat cerita filmnya aja. ya. Ini berantemnya unik ini, Gus. I suka ini. Ini baru namanya golden scene, Gus. Tapi itu masih belum kelar loh, Pak. Justru itu. Kemarin rapat direksi dan mereka setuju kalau film ini tayang akhir tahun. Jadi you minimal harus selesaikan skrip ini minggu depan. Minggu depan tuh seminggu lagi. Wah, Pak, kalau seminggu lagi, kecepatan banget ya Pak. Saya nanti kalau dikejar-kejar gini malah hasilnya nggak bagus Pak. You kan bagus. Pak, jangan bercanda dulu dong. Ini serius nih. Nggak mungkin kalau seminggu itu aja belum kelar. Gus, ayo percaya, ayo bisa. Ya, bukan masalah percaya atau kalau seminggu tuh sulit Pak. Gus, ini skrip original you yang pertama. Cerita tentang you dari hati you. Ayo percaya, you bisa. Ya, Pak, saya bukannya justru ini karena Gus, nggak semua yang instan itu nggak enak kan? Pak nih. Nah ini Pak justru karena ini skrip original pertama saya kan, saya harus keluarin yang terbaik dong Pak. Kalau seminggu rasa-rasanya kan kecepatan Pak. Paling nggak draft 1 dulu, ya. Ayo tunggu minggu depan. Oke? Pak tambah lagi deh Pak, tambah 2 minggu deh, jadi 2 minggu deh. Minggu depan. Seminggu.
I kan sudah bilang, you jangan lupa istirahatnya, jangan lupa vitaminnya, itu kontrakan dibersihin. You tuh makannya instan terus sih, jadinya begini nih. Ya Pak, makanya Pak Yoram kalau ngasih deadline jangan instan dong Pak. Ya udah. Ini nanti rumah sakit biar produksi aja yang tanggung. Makasih Pak. You ada BPJS kan? Ayu sudah bicara sama Mike. Kita bisa mundur seminggu. Nah, itu bisa Pak mundur seminggu jadi 2 minggu. Tahu gitu kan saya nulisnya, tahu Pak. Ini kan beda, ini kan you sakit, ini force major. Ini baru nulis terus, belum ngedirect. Directing is a different ballgame, but I yakin you bisa. Ini, I bawakan baju-baju you dari kontrakan. I pilihin yang nyaman-nyaman buat you. Oh iya, makasih Pak, maaf jadi ngerepotin. Oh enggak. Dan I juga bawa ini. Ya ampun. Ya, siapa tahu you di sini bosen, nggak ada kerjaan. Siapa tahu bisa selesaikan draft 2, ya kan? You mau istirahat dulu ya. Ini I taruh dekat di bawah infus ya, jadi nggak jauh-jauh. Maaf ya, I cuma bisa bantu bawa ini untuk you. Oke, selamat istirahat, Gus. Salam buat Hana. Lo ngapain sih lo? Mau tau aja kalau habis diopram sakit atau enggak nih. Ya kan gue bukan habis operasi, gue kan cuma tipes. Gue nggak tahu. Siapa tahu sakit. Jadi nggak sakit. Enggak lah. Makanya jangan makan Indomie mulu, tipes kan lo jadinya. Ih, tipes apa bakteri? Virus ya. Bakteri, Dion. Virus. Astaga, bakteri. Virus ya. Bakteri, Dion. Lo googling aja boleh nggak? Googling. Gak usah googling, tipes bakteri. Wah lo berdua aneh lo suami istri ribut ngedebatin virus bakteri. Aduh. Tuh. Bakteri, tuh. Elah masih udah. Percaya. Lu nyari duit gini amat sih Gus? Passion. Iya, bakteri Gus. Udah. Passion tipes. Gak apa-apa lah, worth it buat pertama kali ngedirect. Ya nggak? Gimana tuh skrip lu akhirnya? Jadi izin nggak? Ya kalau misalnya izin gak surprise doang kan gue udah bilang. Pakai izin segala sih. Bukannya skrip yang original ya? Kok pakai izin IP sih? Gus, ini nih. Ini kenapa kita tuh butuh lebih banyak lagi sutradara perempuan. Lu berdua tuh gak ada yang peka, tau gak? Kayaknya sutradara perempuan yang gak peka juga banyak deh. Soal ngedirect mah bukan masalah gender sih ya. Sutradara laki gak peka juga banyak. Putar aja dulu. Nih, kamu nih, tuh. Dia bikin kisah pribadi orang jadi skrip nggak tinggi. Bagusnya ada. Ada? Lagi tidur? Oh. Hana ya? Iya. Oh, beneran ya? Tunggu dalam aja si Bagus lagi tidur. Paling setengah jam lagi bangun kok. Ngantuk obat. Oh. Sorry. Selin. Dion. Hana. Kalian di sini juga kan? Mau cabut kita? Masuk.
Iya, masuk. Makasih ya. Iya, kita duluan ya. Oke. Mari. Yuk. Gue pikir si Hana cuma karakter diskret. Nak, Gue percaya sama lu, Gus. Nak, gue rencana buat Tadinya tuh gue kepikiran banget loh. Obrolan kita terakhir, omongan lu terakhir. Ternyata cuma buat kerjaan lo ya. bukan soal kerjaan. Gue nggak paham. Gue coba jelasin semuanya, lu tenang dulu. Tenang. Semua yang lu tulis di sini nih pembicaraan kita, semua pembicaraan kita lu tulis. Nih. Dalam lelahnya, Hana tertidur seperti anak kecil yang kelelahan bermain sepanjang hari. Bermain-main dengan perasaan duka yang menyamar sebagai cinta. Ya, Jadi menurut lo, semua yang gua rasain ini bukan cinta? ya bukan, Nak. Karena kan harusnya cinta nggak nyiksa diri lu kayak gitu. Lo tuh siapa sih, Gus? Gua nggak kenal. Gila, Gue mau jelasin. gua nggak paham kenapa lo bisa Makanya, sejahat iya, ini. gua tuh akan Gua jelaskan. enggak. Gua pikir di seumuran kita sekarang ini, seusia kita gini, udah hidup tuh sendiri aja. Nggak bakal ada best friend yang bisa ngertiin lo kayak zaman sekolah. Terus lo datang, kita ngobrol setiap hari. Gue juga cerita sama lo apa aja, semuanya tanpa ragu karena lo gue anggap temen gue, temen lama gue. Gue percaya sama lo. Gue cerita semuanya, anjrit. Ditulis, lo jadiin kerjaan. Nah, gue jelasin ya, Nak. Skenario ini tuh sampai jadi filmnya masih setahun lagi. Jadi gue pikir kalau setahun Lo tuh ini... kenapa sih, Gus? Kehabisan ide. Sampai manfaatin cerita hidup gue untuk kerjaan lo gitu. Gila. Selama ini lo ngerti gak sih kenapa lo tuh cuma bisanya ngerjain adaptasi terus? Lo ngerti gak kenapa?
Karena hidup lo tuh nggak ada isinya, makanya lo ambil cerita orang lain, hidup orang lain, lo ceritain ke orang lain, gitu kan? Lu mau tahu nggak isinya apa di kepala gue? Hidup gue tuh isinya apa? Isinya tuh tentang lu semua, Nak. Tentang lu semua. Kenapa ini gue tulis tentang lu? Karena gue suka sama lo, itu aja. Apa salahnya sih? Salah banget, Gus. Loh, ya masa Lo cinta mikir bisa dong. disalah-salahin? Ya bisa, lo udah gede kan? Jadi orang gede tuh gak boleh jatuh cinta? Lo atur dong. Nah, bentar. Lo ngerti gak sih artinya cinta? Kita tuh temen, Gus. Loh, ini bagus dong, berarti kita udah kenal dari teman. Gue ini masih berduka. Gue jadi makin bingung nih. Gue gak boleh suka sama lo karena lo masih berduka atau kita teman? Dua-duanya. Semuanya. Dan asal lo tahu ya, Gus. Gue masih cinta sama Denny. Deninya udah nggak ada, Nak. Masih ada, Gus. Di hati gue. Selamanya. Dan lo gak bakal ngerti. Lo gak usah ngomong jatuh cinta. Lo gak usah bikin film tentang jatuh cinta. Lo tuh gak ngerti apa-apa. Lo sampai kapan mau tidur di sofa karena takut keinget Denny? Mau sampai kapan, Nak, lo hidup di masa lalu kayak gitu? Gue gak apa-apa hidup kayak gini. Kenapa emangnya? Kenapa? Kalau gitu kenapa lo pindah ke Jakarta? Mulai lagi dari awal. Lo tahu kan, Nak? Lo mau move on? Hati kecil lo bilang kayak gitu kan? Gue gak akan move on. Oke? Asal lo tahu ya, Gus. Hidup tuh gak kayak film-film yang lo tulis. Lo tuh cuma cinta sama diri lo sendiri. Lo tuh cuma cinta sama dunia imajinasi lo sendiri. Lo cinta sama karir lo. Apa yang lo tulis, itu aja. Lo cuma cinta sama dunia film sempit kecil lo tuh. Yang lo anggap bisa ngubah dunia. Lo pikir dengan bikin film lo bisa ngerasain apa yang orang lain rasain, Gus? Nih, Gus. Semua romansa nih ada di kepala lo doang, Gus. Lo bener, Nak? Semua romansanya emang cuma di kepala gue doang. Tapi bukannya kita sama ya? Romansanya juga cuma ada di kepala lo doang, Nak. Karena lo pikir kalau lo makin kesiksa, lo makin larut dalam kesedihan lo itu, makin nutup diri dari dunia. Itu namanya jatuh cinta tuh kayak gitu, Nak. Kita tuh harus kayak gitu ya buat korban cinta. Bentar, gue belum kelar. Nah, itu tuh harus kesiksa dulu, baru itu yang namanya cinta. Konsep cintanya aneh tuh, Nak. Mari kita sambut pemeran utama dalam film Jatuh Cinta seperti di film-film. Dion Wiyoko sebagai Bagus. Dan juga Julie Estelle sebagai Hana. Mbak Julie bisa cerita sedikit nggak tentang film ini? Jadi Hana ini adalah seorang janda yang mencoba untuk menata hidupnya kembali. Dia berusaha untuk move on dari dukanya dan membuka hati untuk cinta yang baru. Intinya sih sebenarnya film ini bercerita tentang bagaimana baiknya seseorang jangan terlarut
terlalu lama dalam dukanya. Kurang lebih seperti itu ya, Mas Bagus. Ceritanya bagus sekali. Ya, sama seperti namanya. Baiklah, rekan-rekan media, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua. Kita doakan yang terbaik buat film Yang di skrip maksudnya, Mas. Iya. Lu bikin karakter ini sih ngeselin itu ya, Gus ya? Emang ngeselin ya? Parah sih, Mas. Ini sih Hana sabar banget. Karena Bagus tuh kayak gak peka ya. Lagi berduka lu cucar terus ya? Aduh, parah sih lo. Penonton sih bakal kesel banget, Gus. Bukannya Hana tuh jadi kayak belajar dari Bagus ya? Maksudnya di kondisi Hana yang lagi begini, terus Bagus tuh kayak ngasih pemikiran baru gitu nggak sih buat Hananya? Kayaknya sih Hana harusnya marah sih, Mas, di sini. Karena Bagus tuh kayak bener-bener gak menghargai perasaan dia gitu. Jahat sih.
Saya mau minta syutingnya diundur dulu, Pak. Yuk kenapa lagi, Gus? Saya ngerasa skripnya masih kurang, Pak. Saya butuh revisi, ya, agak banyak, Pak. Karakternya ini jelek banget, Pak. Gus, Ayo udah dapat tanggal dari bioskop untuk ini loh. Sebulan aja, Pak. Aduh, seminggu aja nggak bisa, Gus. Ini tuh, you harus ingat, film You itu hitam putih, Gus. Ayo nggak bisa nego-nego sama bioskop untuk ini. Belum lagi nanti kalau Marvel datang, tayang bareng sama kita, Ayo nggak minum vitamin, Ayo minum obat penenang, Gus. Jadi udah ya. Pak. Kalau Bapak nggak mau mundurin syutingnya, saya yang mundur dari proyek ini, Pak. Action. Gue ngerasa karena kita nggak sepenuhnya bisa ngerasain apa yang orang rasain, ngasih bunga tuh jadi kayak tanda. Gue berusaha ngertiin keadaan lo melalui warna dan bentuk bunganya. Itu kan cuman ngewakilin ya. Tapi kalau di film tuh gue sukanya karena kita jadi bener-bener bisa ngerasain rasanya jadi orang lain, tau nak? Gak cuma ngewakilin. Masa sih? Iya. Cut. Cut. Kenapa, Gus? Hah? Ada yang kurang? Oh, enggak. Bukan salah lu, Yan. Saya ya, Mas? Oh, enggak. Bukan salah lu juga, Jul. Kalau menurut lo berdua, film tuh bisa bikin kita jadi ngerasain perasaan orang lain gak sih? Bisa. Enggak. Sekali lagi ya, tadi gue yang salah. Sorry ya, dari awal ya. Sekali lagi ya. Oke. Yuk, riset yuk. Riset. Semua dari awal, Poy. Yuk. Pagi, Gus. Ya. Semua riset ya. Yuk. Gue yang salah sih. Bego. Yuk. Orang lokasi itu jangan dibuka dua aja, weh. Mas, ini mau kemana? Barang-barang? Ke Jogja, Mas. Orangnya udah berangkat, Mas. Tak malam, Mas. Konvoy. Mas, orangnya ada. Lagi keluar sebentar katanya. Oke, kamera ready. Tangan masuk, stand in. Out. Standing by. Sound. Slide in. Slide 2300, scene 51, shoot 2 take 1. Kamera. Bikin romantisnya sih gampang ya, Nak. Tapi bikin false belief karakternya yang tepat dan perlu dia pelajari itu yang susah, Nak. Oke. Contohnya? Kalau gue deh jadi karakternya, gimana? Jangan dong. Gak apa-apa. Gak enak lah, jangan. Udah gak apa-apa, gimana.
Oke, gini. Misalkan lu dalam film, lu kan bilang nggak akan jatuh cinta lagi. Nah, nanti di endingnya tuh lu akan belajar kalau itu semua karena trauma. Habis berduka, kehilangan. Nanti habis itu lu akan jatuh cinta lagi. Tapi lo tahu dari mana ya kalau itu cuma karena trauma? Emangnya salah ya kalau orang nggak jatuh cinta lagi? Ya, itu kan cuma contoh. Ya, gue beneran mau tahu pendapat pribadi lo, Gus. Menurut lo salah? Kalau lo nulis karakternya gue, lo akan buat kayak gitu false belief-nya? Iya. Oh. Kat! Kerja bareng sama sutradara baru. Ya ini bos sutradara. Sebat sih. Jo. Mau nanya? Ya. Sorry nih mas, saya baru ngeh sekarang. Gimana? Karakter Bagus tuh memang mau dibikin egois terus ya mas? Maksudnya gini mas, sorry nih ya, saya cuma mau usul aja. Tapi apa di scene ini Bagus nggak mau dibikin ngertiin Hana ya? Ya sedikit aja. Soalnya kan di ending Hana bener-bener move on ya mas. Tapi si Bagus kok kayak nggak ada karakter arc ya. Ya juga sih, Gus. Apa kita bikin si Bagus nih lebih pengertian ya? Ya cuman ganti dialog aja sih. Ntar ya, coba ya. Ntar ya. Nggak apa-apa mas. Sorry dulu. Ini beneran nggak apa-apa? Ini ada apaan sih? Abis syuting? Sel. 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 Ya. Gue liat dong sini. Belum enak tapi pacing shotnya belum masak Apa-apa, gue mau lihat aja. Menurut gue lo perlu tambahan konsep nggak? Ini menurut lo perlu tambahan close up nggak? Ya jangan tanya gue sih mbak. Lo kan editor, shot sutradara. Gus, nambah close up nggak nih? Kalau gitu kenapa pindah ke Jakarta? Mulai lagi dari awal. Mas Bagus, ya tadi itu kita udah oke apa? Mau kan ya? Lu mau move on? Hati kecil lu bilang kayak gitu kan? Gue nggak akan move on. Sekali lagi, Poy. Tapi jangan lupa ya close up-nya. Ntar gue dimarahin Param lagi nih. Close up, udah lu syuting aja sendiri lo ah. Bos, Ini lagi ngapain editor on location ada di sini? Ini tuh film drama, bukan film action. Editor on location butuh buat film action. Sorry Sel, bukan salah lu. Gue sutradara baru, tapi gue ngerti. Lu ngapain lu ada di sini lo? Gue produser kreatif. Produser kreatif. Nggak ada yang namanya produser kreatif. Produsernya produser aja. Ah, udah lu syuting sendiri lu. Ya, syuting berapa? Oke, teman-teman kita break dulu ya.
breaknya sampai... Yuk, pergi kita break dulu aja. Ya, thank you. Tenang, Gus. Masih ada waktu. Kita ganti aja dialognya. Kita retake. Hidup gue yang nggak bisa di-retake, Yon. Ana udah baca skripnya. Hah? Ya bener kata lu tuh. Ngamuk dia gak pasti tahu. Jadi ini plek-ketiplek sama kisah lo sama Ana? Aku baru tahu. Lu nggak ngomong. Karakternya sama, namanya aja lo nggak nyadar. Kata lu hyperrealism. Bingung, masa lu nggak ngobrol sih sama bini lu, hubungan lu berdua tuh gimana sih di rumah? Ya udah terus. Ya udah selesai, ini semuanya udah kelar. Nah, mungkin gue bisa baikan lagi sama dia, orang dia udah mau pindah ke Jogja malam ini. Nah, Gus, Yon, yuk retake yuk, ditungguin tuh sama Juli. Tadi gue udah nonton tuh scene-nya, bagus banget. Percaya sama gue, abis ini pasti Pak Ram bakalan ngasih lu sequel. Janganlah, mas. Film gini di-sequelin. Ya nggak apa-apa lah, udah yuk. Iya. Bingung gua. Tiap film ada sukses, di-sequelin mulu, ya kan? Alah. Bener juga. Kalau nggak bisa retake ya lanjutin aja cerita filmnya. Bikin sequel. Yon, bener lu. Apaan? Bikin sequel aja udah. Apaan sih? Iya lagi, bikin sequel. Hidup gua kan nggak bisa di-retake lagi, tapi masih bisa dilanjutin. Teman-teman, ada yang lihat Pak Bagus gak? Nunggu juga. Udah gue baik-baikin lagi, kabur juga. Gue bilang juga apa? Ini yang bikin gue malas kerja sama sutradara baru. Kerjanya kabur-kaburan. Udah kita take aja yuk. Selin close. Selin mana ya? Udah. Take aja yuk. Nggak ada waktu. Gue masih ingat urutannya. Habis ini cover kan? J, monitor J. Pemain gue udah set loh. Juli set bang. Tapi Dion dari tadi kita cariin kagak ada nih bang. Hilang. Aduh. Gue butuh kopi. Ini bisa beres pagi nih kalau kayak gini nih. Jupri monitor, Jupri. Ya, masuk bang. Gue mau kopi satu dong. Panas apa dingin bang? Dingin. Tapi airnya nggak ada bang. Ya terus lu ngapain? Gila, seru banget kayak di film-film. Tapi kalau sih ngejar pacar gini biasanya sequence akhir nih. Pas banget kalau dikasih scoring. Shotnya juga mesti banyak, jadi ntar pas lagi diedit mau dibikin tense enak nih. Sini satu. Protagonis dapat nih satu lagi tapi dari depan. Nah, jadi rasanya naik nih. Oke, bagus banget kayak gitu Gus, pertahankan. Pakai drone Gus, pakai drone. Ngejar kita ya kan, cakep banget tuh cinematic experience. Drone balap Gus, drone balap nih dari sini nih ya, tuh. Di sini ngejar kita, habis itu muter. Muter lagi. Oh, gedung. Nah, dari gedung tapi dari belakang sini. Nah, tuh. Jadi dari atas ya kan. Kita bikin penonton bingung dulu mau kemana nih sebenarnya. Nyusurin terus habis itu sampai sana tuh. Ngejar kita lagi nih. Baru penontonnya nih. Deketin kita tuh. Putar. Oh, maju ke depan. Muter lagi. Dari sini enaknya kamu ke Hana nih. Kan? Dia lagi buru-buru, mau taruh barang, mau berangkat, jadi rasa urgensinya tuh ada. Atau kita bikin Hananya duduk nunggu di antara ekstras lagi lalu lalang balikin nih.
bolak-balik ngambil barang dari rumah ke mobil, rumah ke mobil. Oh, aku tahu. Aku penasaran nih ya kalau misalnya shutters kita rendahin kayak Slumdog Millionaire gitu terus patah-patah. Atau split screen. Iya split screen nih, bagus di kiri, Ana di kanan. Jadi kita bisa ngeliat tuh yang lagi ngejar sama yang lagi mau berangkat. Tapi di waktu yang bersamaan, gila bagus banget. Nak, gue ngobrol bentar, nak. Nak, bentar aja, nak. Nak, ngobrol bentar aja, nak. Gue butuh ngobrol banget sama lu, nak. Nak, gue janji, nak. Gue kasih kesempatan gue buat ngobrol aja, nak. Bentar dong, nak. Mas, itu langsung taruh di truk ya? Iya. Nak, bentar dong, nak. Nak. Nak, kalau misalnya habis ngobrol lu masih marah sama gue, nggak mau ketemu sama gue lagi, nggak apa-apa, nak. Tapi gue cuma butuh bentar aja. Nak, gue taruh dulu, nak. Nak, bentar aja, nak. Gak, gue ngobrol. Gue cuma... Nak, bentar aja, nak. Please, nak. Gue nelpon lu juga selama ini gak lu angkat. Nak, sebelum lu pergi, ngobrol sekali doang. Nak, jangan sampai gue gak bisa ngobrol lagi sama lu. Gue cuma butuh sekali aja. Ngobrol sekali, bentar doang, nak. Nak, ya udah izinin gue ngomong sesuatu deh, nak, sama lu, nak. Nak, gue tuh pengen ngejelasin, nak. Nak, gak bisa dong kayak gini, nak. Nak, dengerin gue dulu. Please, nak. Alasan gue bikin film itu, nak. Nak, lu dengerin gue. Alasan gue bikin film. Nak. Nak, kejepit gue, nak. Nak, baju gue nyangkut, nak. Nak, Hana, baju gue nyangkut, nak. Hana, baju gue nyangkut, nak. Patah, nak, beneran, nak. Gus, jangan bercanda, Gus. Patah, nak, beneran, nak, patah, nak. Tolong, nak, panggilin ambulan, nak. Tolong, beneran. Iya. Bentar. Daniel, ini momen penting ini. Tapi kalau kakinya patah pasti dimaafin. Jangan dipegang dong, Gus. Udah dong, Gus. Bentar, nak. Kenapa gue nulis film ini dari awal tuh karena gue pengen ceritain semuanya tentang lo, nak. Gue nulis ini karena gue pengen ngertiin lo. Karena gue pengen ngertiin duka lo, nak. Duka lo yang kehilangan orang yang lo cintai itu, nak. Apa yang lo pikirin, apa yang lo hadapin, nak. Tentang duka lo. Itu kenapa filmnya hitam putih, nak. Bagus banget, bagus. Ini udah ditelepon belum sih ambulannya? Nak. Udah. Nak, dengerin gue, nak. Gue cabut, nak, dari filmnya. Udah, gue gak akan lanjutin lagi filmnya. Gue malu sama diri gue sendiri, nak. Gue pikir kalau gue kasih surprise pakai film, itu udah jadi tanda cinta gue buat lo. Tapi ternyata enggak, nak. Enggak sama sekali, nak. Gue gak tahan sama kebodohan diri gue sendiri. Lo bener, nak. Romansanya cuma ada di kepala gue doang.
Gue sadar, Nak. Gue lebih mau elunya daripada filmnya. Ini nih, kalau di film-film nih, adegan romantis kayak gini tuh nggak masuk akal. Masa patah tulang kita ngobrol sih? Ya kan masih nungguin ambulans. Kan itu masih sampai ambulansnya datang masih ada waktu buat ngobrol. Gus, patah kaki tuh sakit loh. Mana mungkin ngobrol sih? Yang ada lu juga teriak-teriak kesakitan terus gitu. Oh iya, sama siapa temen Celine Dion? Masa temennya kakinya patah dia diem aja? Ya kan ini filmnya romcom, romantis komedi. Ya pasti ada komedi-komedinya dong. Nggak masuk akal. Tapi lo marah nggak? Karakter lo gue tulisnya begitu. Marah. Lagian ya, tuh bisa aja tulis cerita kayak gini. Ngambil kesimpulan sendiri. Itu gimana sih caranya, Gus? Dari awal tuh gue niatnya emang nulis semua pertemuan kita, Nak. Lah, Nak, lu di sini? Habis kita berantem tuh yang di restoran Padang itu. Lo akan nulis false belief-nya gitu? Iya, Oh, kita berantem. Pak Yoram tuh majuin deadline-nya. Jadi ya harus buru-buru gue kelarin. Gue coba hubungin lo, cuman gue juga ngerti lo kesel sama gue, Nak. Ya udah, akhirnya yang tersisa cuman diri gue dan alasan gue dari awal kenapa gue mau bikin film. Gue merenung, gue ngelihat kembali dalam diri gue dan gue sadar kalau false belief-nya tuh bukan di lu, Nak. Justru di gue. Romansanya emang cuma di kepala gue. Habis itu gue ngarang hubungan kisah kita ini akan seperti apa. Terus ya hal yang paling gue takutin adalah kalau lu sampai nggak sengaja baca skripnya apa yang terjadi dan lu tahu, lu pasti marah. lo pikir gue akan semarah itu ya? Ini gue baca skrip lo. Gue gak teriak-teriak kan? Ya biasanya kalau di film tuh marah-marah pakai dialog yang keren kayak yang di situ tuh yang Gus, lu tuh cuman peduli sama dunia film kecil sempit lo itu yang lo anggap bisa ngerubah dunia. Di skrip ini kan Bagus sesuka itu ya sama Hana ya. Kenapa nggak ngobrol aja sih? Maksudnya kalau misalnya dia suka ya tinggal ngomong aja kan? Nak, gue suka sama lu, Nak. Nah, gampang kan? Makanya kan gue udah bilang sama lo, pasangan tuh tinggal ngobrol aja, ngobrol. Enggak, Nak. Ini beneran. Gue suka sama lu. Cuma ya emang
begonya gue tuh, gue gak mau ngertiin perasaan lo. Perasaan lo yang kehilangan orang yang lo cintai itu, Nak. Gue seneng sendiri aja. Gue egois sih. Makanya pas skenario itu jadi, gue langsung pengen tunjukin ke lo. Dan gue pengen nyatain apa adanya kayak barusan ke lo. Jadi complicated banget ya rasanya ya Gus ya hubungan kita nih. Maaf, Nak. Gue gak ada maksud sih bikin situasinya jadi bingung gini. Tapi skripnya lu suka gak? Enggak. Skripnya nggak romantis, Gus. Tapi ya dengan lo datang ke sini, ngomong apa adanya, menurut gue itu yang romantis. Mbak. Gus, ini sudah I siapkan 3 episode beserta filenya. Tinggal you pelajari. Kita bikin adaptasi dari IP sinetron yang dulu aja. Pasti laku. Lagi pula you kan kalau bikin adaptasi itu selalu bagus kan. Dia bukannya dulu udah pernah reborn ya, Pak? Namanya juga reborn, kan bisa reborn lagi. Pak. Coba dengar dulu ide saya yang ini. Gimana kalau kita bikin film hitam putih? Menarik. Ini ya,
Itu. Ini Ai lihat dulu ya. Silakan. Ini nama karakternya sama dengan Yu dan Ai ini. Iya, Pak. Nggak harus saya yang main, kan? Enggak, malah jangan, Pak. Jangan sampai Yu yang main juga, kan? Enggak, jelas enggak, Pak. Iya. Hitam putih ya? Iya, hitam putih. Horor dong. Romance, Pak. Gus. Ai kan udah bilang, Yu kalau mau original boleh. Sekarang ini boleh asal horor. Pak, tapi dengerin dulu. Ini ceritanya menarik sekali. Ini ceritanya tentang penulis film yang diam-diam untuk mengejar gadis pujaannya, dia tuh menuliskan kisah cintanya ke dalam skrip kepada temannya yang baru saja menjanda. Menarik ini. Jadi arwahnya tidak terima lalu mengejar kedua pasangan baru itu kemana-mana terus mereka dibunuh. Bukan, Pak. Arwahnya masuk ke sebuah benda dan benda itu dibawa mereka, jadi mereka dihantui oleh arwahnya terus-menerus. Enggak, ini romance, Pak. Judulnya apa judulnya? Judulnya coba Yu baca. Ai mau dengar, coba baca. Kasih Ai dengar. Jatuh cinta seperti di film-film. Horor. Jatuh cinta seperti di film-film horor. Sih? Pak. Nah itu baru namanya judul. Kan Bapak udah janji sama saya, Pak. Iya, udah janji. Pak Yoram tuh minta scene dukanya agak dipanjangin terus dibanyakin. Dan dia ngusulinnya kayak gini. Tapi kenapa ya? Di film-film tuh kayak gitu, kayak padahal menurut gue ya, berduka tuh nggak kayak gitu sih. Lihat ya Bu Yati. Kenapa? Suaminya tuh baru meninggal minggu lalu. Udah lama sakit sih. Astaga. Menurut gue ya Gus ya, yang berat dari berduka itu hidup harus berjalan terus kan. Padahal kitanya lagi gak mau jalan. Atau kalau dari yang gue alamin ya, tiap kali gue lagi mau bahagia gitu, nih kayak gini nih, kayak kita lagi ngobrol-ngobrol gini, gue tuh seneng, tapi rasanya kayak nggak boleh seneng-seneng banget gitu, kayak ada yang ngelarang. Itu ada bagian yang pengen gue revisi sih. Yang mana? Yang part yang lo move on. Karena menurut gue ya lo nggak perlu move on. Move it aja. Deninya ya dibawa aja nggak apa-apa. Dan itu nempatin ruang di hati lu gede banget ya. Kalau gue minta bagian kecilnya aja. Itu pun kalau masih ada. Mengulang sendiri
saling lempar puji. Kau dan aku punya dunia sendiri. Tetap terpejam ku ingat harumu. Tak mau terjaga, sadar kau tak ada. Mengulang sendiri ke sudut memori, ruang tempat kita saling lempar puji.